Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan mengenai tugas akhir dalam mata kuliah Struktur Data dan Algoritma di Prodi S1 Sains Data Universitas Negeri Surabaya. Nah, dalam proyek akhir ini, kami mengambil judul Pemodelan Struktur Data Tree Gadget Match. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vincentius Putra Mardika dengan NIM 240315541110. Saya Guntaro Satriaji dengan NIM 240315541103. Dan saya Dwi Ferianto Hamzah dengan NIM 24031554019. Baik, setelah memperkenalkan diri, langsung saja kita menuju ke pembahasan mengenai proyek atau tugas akhir kita. Nah, latar belakang untuk kami memilih Gadget Match ini karena dari banyaknya pilihan smartphone, laptop di zaman sekarang dengan spesifikasi yang beragam, dengan harga yang beragam, itu membuat konsumen merasa kebingungan akan information yang overload. Nah, hal ini menyebabkan consumer confusion dan ketika tidak diatasi akan mengakibatkan ketidakpuasan dan ketika mereka salah memilih gadget akan menimbulkan penyesalan. Maka dari itu, kami dari kelompok 3 membuat inovasi Gadget Match untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, di bagian pengumpulan data yang sudah kita kumpulkan secara manual yang diambil dari website resmi maupun official seperti smartphone dan laptop, kita masukkan ke dalam, kita import ke dalam Excel, di mana Excel tersebut ada spesifikasi seperti RAM-nya berapa, terus jenis atau tipe GPU-nya seperti apa, harganya berapa, dan tentunya resolusi kameranya itu berapa. Nah, kita itu datanya fokus pada model-model terbaru dan populer di masyarakat tahun 2024 hingga 2025. Nah, struktur data di sistem Gadget Match menggunakan struktur data decision tree manual. Kenapa disebut manual? Karena kita itu setting langsung ke dalam code-nya. Jadi kita nggak nyuruh si programnya untuk memikirkannya atau membacanya untuk menghasilkan sebuah keputusan. Nah, tentunya ada kelebihan di decision tree manual itu, yaitu yang pertama mudah dipahami dan divisualisasikan, cocok untuk data kategorikal, dan yang terakhir memungkinkan proses seleksi bertahap dan terstruktur. Nah, ini fold tree-nya atau fold chart-nya ya. Kita susun secara hierarki di mana dari root ke node hingga leaf disusun secara hierarki agar keputusannya itu hasilnya bisa bertahap. Nah, itu rootnya bisa kita lihat. Yang paling atas adalah pilih gadget, lalu akan memunculkan dua percabangan yaitu laptop dan handphone. Jikalau pengguna akan memilih laptop, akan muncul dua percabangan node yaitu gaming dan non-gaming. Dan ada syaratnya, jika gaming pastinya akan RAM-nya lebih dari 16 GB dan penyimpanan lebih dari 1000 GB. Dan non-gaming sebaliknya. Nah, jikalau pilih gaming akan diajukan ke integrated atau dedicated, lalu liftnya akan muncul budget atau harganya. Begitu juga dengan non-gaming. Oke, kita lanjut ke blok B. Nah, ada tampilan HP. Di sini ada dua
percabangan, yaitu gaming dan sosial media. Jika user memilih gaming, akan diarahkan ke RAM. Kapasitas RAM yaitu 256 GB atau lebih dari 256 GB, lalu diarahkan ke kapasitas baterai, dan terakhir liftnya akan langsung ke budget. Nah, untuk sosial media ini biasa kita sebut dengan sistem operasi. Ada dua, iOS dan Android. Nah, kalau iOS akan muncul langsung ke harga, jikalau Android akan diarahkan ke resolusi kameranya terlebih dahulu, hingga nanti di liftnya akan muncul harga. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Guntoro. Berikutnya, dalam project Gadget Match kami ini, algoritma yang kami gunakan itu adalah algoritma transversal. Algoritma transversal sendiri itu merupakan algoritma yang merupakan itu sebagai metode untuk mencari, itu bisa melihat atau memproses setiap node dalam struktur data tree tepat satu kali. Nah, transversal ini itu mirip-mirip ya dengan konsep DFS. Karena transversal itu juga merupakan salah satu dari konsep DFS. Untuk proses penelusurannya sendiri itu, nanti proses itu akan dimulai dari node awal atau root si pohonnya. Lalu kemudian aplikasi akan menampilkan pertanyaan atau question dari node saat ini. Lalu kemudian berdasarkan pilihan pengguna dari opsi di cabang atau branches, aplikasi bergerak ke node berikutnya. Proses ini berlanjut, lalu secara mendalam ya, mengikuti jalur yang dipilih pengguna. Nah, konsep ini tuh mirip dengan depth first search, di mana DFS ini dia dari root akan masuk ke dalam terus sampai ke ujung liftnya tanpa melihat kanan kiri. Nah, itu sama seperti tadi, di mana pengguna yang akan mengarahkan arah node-nya gitu. Jadi di sini kita tidak mengatur arah DFS-nya, entah itu pre-order atau in order atau semacamnya. Namun di sini karena kita menggunakan decision tree juga tadi, maka untuk arah-arah node-nya itu diarahkan oleh pengguna gitu. Lalu di sini juga ada fungsi kembali. Kami melacak jalur menggunakan stack atau tumpukan. Nah, stack itu kan dia last in, first out, di mana jadi pengguna dapat menggunakan self.node_stack ini yang memungkinkan kembali ke node sebelumnya. Nah, ini juga mirip dengan backtracking di DFS. Jadi node terakhirnya itu bisa di pop gitu. Nah, nanti bisa kembali ke satu tahap, ke satu node sebelumnya gitu, tanpa harus mereset dari awal. Nah, lalu untuk hasil akhirnya, itu penelusuran berhenti saat mencapai node down atau leaf, atau di dalam program kami ini namanya node dengan result. Lalu juga daftar gadget yang direkomendasikan dari result node tersebut akan ditampilkan kepada pengguna. Lalu di sini akan saya jelaskan code-nya. Di sini ada link GitHub dan barcode-nya, bisa kalian coba. Untuk code-nya sendiri, jadi di awal itu ada import ya, ada import tkinter, pandas, dan tkinter.found. Tkinter dan tkinter.found itu kami gunakan buat GUI-nya atau tampilannya, dan pandas itu kami gunakan untuk membaca si data Excel-nya untuk diproses. Lalu kemudian di situ ada dua variabel, laptop dan handphone. Kami buat dua variabel untuk membaca file Excel kami, karena di dalam data Excel kami itu kami buat dalam dua sheet yang berbeda. Sheet satu itu untuk laptop dan sheet yang kedua itu untuk handphone, seperti itu. Lalu di bawahnya lagi itu kami menggunakan pandas ya, pandas.to-numeric. Nah, itu digunakan agar semua datanya itu jadi numerik dan bisa dibaca dan dibandingkan oleh si sistemnya untuk rekomendasi gadgetnya. Lalu kemudian di sini ada class decision node ya. Di sini kami memanggil self, lalu ada question itu seperti rootnya, lalu kemudian ada branches atau cabang, lalu ada result atau leaf-nya di akhir. Lalu di sini setelah kita membuat class decision node, kami di sini membuat full pohonnya gitu ya, pohon tree-nya dengan membuat fungsi build_tree root sama dengan decision node
pilih gadget ya di awal. Lalu ada laptop. Dengan laptop di sini itu jadi di awal ada dua pilihan ya. Nah, lalu dari laptop itu ada decision note laptop. Nah, itu nanti jadi di note-nya itu tampilannya itu laptop. Misalkan kita pilih laptop, nah nanti dari laptop itu ada cabangannya lagi. Makanya itu kita beri nama root.branches itu ya, dengan laptop note-nya. Jadi setelah dari laptop itu nanti ada pilihan lagi tuh, ada cabangnya lagi, gaming atau non gaming. Misalkan kita lihat dari perspektif yang gaming, jadi di gaming itu setelah kita membeli gaming tadi kan datanya tuh masih dua, lalu laptop berarti yang diambil itu hanya data laptop. Lalu kalau gaming kami mengatur kalau gaming itu dia langsung ke data yang laptopnya itu yang tadi sudah difilter, lalu difilter lagi dengan spesifikasi RAM-nya itu lebih dari sama dengan 16 GB dan penyimpanan atau ROM-nya itu lebih dari sama dengan 1000 GB. Lalu kemudian ada gaming score note itu untuk mengarahkan ke decision node selanjutnya, yaitu tipe GPU-nya, integrated atau dedicated. Nah, lalu juga dibuatkan lagi itu percabangannya lagi. Lalu untuk cabangnya lagi yang integrated juga sama. Nah, lalu di akhir itu ya, di lift tadi seperti yang di tree flow-nya itu, di akhir akan ada namanya si budgetnya. Nah, di budget atau di liftnya ini yang membedakan dengan yang lainnya adalah ketika sudah di lift itu ya, itu kan ada ya underscore 15 juta, underscore note sama dengan decision note result. Nah, dengan mengaktifkan result itu mengartikan bahwa setelah si note itu sudah tidak ada note lagi dan akan memunculkan hasil yang telah difilter dan menunjukkan rekomendasi-rekomendasi gadget sesuai spesifikasi pengguna. Untuk yang lain-lainnya itu kurang lebih sama sesuai peraturan yang sudah kami atur di tree flow yang tadi. Bisa dilihat di sini ada handphone, gaming, kurang lebihnya sama. Scroll lagi. Sini harga iOS, kami atur semua di sini. Lalu kemudian di sini ada print tree ya di sini. Jadi selain pengguna bisa melihat contoh tree-nya itu dari gambar flow tree tadi, kalian setelah merun nanti akan ada tampilan tree-nya gitu, tree tapi di dalam versi code-nya itu di output-nya. Lalu di sini itu ada GUI yang kami atur. Di sini GUI-nya itu kami beri kelas namanya gadget selector app gitu ya. Di sini ada mengatur root-nya, lalu mengatur font itu ya, question, button, result table frame, ada button, review style gitu ya. Lalu di sini ada display question. Nah, lalu di sini ada select option. Nah, select option itu kami menggunakan stack tadi ya. Di fungsi select option ini kami mengatur agar node-node-nya tadi itu bisa saling terhubung. Jadi setelah node yang satu bisa lanjut ke node berikutnya. Itu dengan self.node underscore stack dot append gitu ya, untuk melanjutkan atau memanjangkan node-nya gitu. Lalu di situ ada display result-nya untuk hasilnya nanti di akhir. Kemudian ada clear button. Nah, di sini ada fungsi go underscore back. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di algoritmanya, kami juga menggunakan stack ya agar memunculkan fungsi kembali atau backtracking seperti konsep DFS itu di sini. Jadi di sini akan mengaktifkan self.current underscore node itu ya dengan sama dengan pop itu. Jadi pop itu kan gunanya itu untuk menghapus node yang sekarang dan kembali ke node 1 sebelumnya gitu ya. Makanya nanti pengguna bisa kembali tanpa harus mereset dari ulang semuanya. Tuh. Lalu ada fungsi reset dan di akhir itu ada fungsi untuk menjalankan programnya. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan juga ada print flow tree-nya tapi versi output dari program. Lalu mungkin bisa kita langsung ke ilustrasi aplikasinya. Nah, di sini ada tadi ya sudah sesuai dengan rootnya itu awalnya itu pilih gadget, di sini lalu ada laptop dan handphone, misalkan kita pilih laptop. Lalu laptop ini ada gaming dan gaming, misal yang gaming. Lalu disuruh pilih tipe GPU nih, misalkan yang integrated. Nah, lalu tadi sesuai dengan fungsi yang go back tadi ya, jadi
pengguna bisa kembali misalkan ingin ganti tipe GPU-nya jadi dedicated, coba kembali dulu. Nah, jadi akan kembali satu node sebelumnya gitu, satu level sebelumnya gitu. Misalnya kita pilih yang dedicated. Nah, harga di sini. Nah, untuk harga-harganya itu sudah kami sesuaikan dengan dataset yang kami miliki karena datasetnya juga itu terbatas. Jadi untuk opsi-opsi harganya itu kami menyesuaikan dengan data yang kami miliki gitu. Misalnya kita pilih yang lebih dari sama dengan 25 juta. Nah, akan muncul spesifikasi laptop yang sesuai dengan pilihan pengguna tadi ya, tipe GPU-nya, lalu juga karena gaming berarti RAM dan ROM-nya itu menyesuaikan itu ya, di atas 16 GB sama dengan 16 GB, penyimpanan juga 1000 ke atasnya. Lalu juga di sini ada yang memunculkan spesifikasi tambahan dan juga untuk harga-harganya juga ya di atas 25 juta tadi itu. Mungkin kita bisa lihat lagi dari yang handphonenya, boleh riset dulu. Nah, dari yang handphone, dan pilih yang sosial media. Media ini pilih yang Android, pilih yang lebih dari 50 megapiksel, lalu pilih yang misal 3-8 juta. Nah, ini akan muncul juga ya. Nah, tadi juga karena kita percabangannya itu ada yang 3, jadi ini juga tidak bisa disebut sebagai binary karena untuk node-nya itu percabangannya ada yang lebih dari 2 gitu. Bisa reset. Oke, mungkin segitu untuk ilustrasi code-nya. Selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Oke, selanjutnya akan saya ambil alih. Bisa dilihat sendiri bahwa sekarang saya akan menjelaskan mengenai perbandingan struktur datanya. Nah, kita mempunyai dua gambar, yaitu code yang pertama dan ada yang code yang kedua untuk dibandingkan. Untuk code yang kedua, ini bisa dibilang tidak bisa menjadi tree yang sesungguhnya, karena di sini big O-nya adalah O1. Bisa dilihat sendiri bahwa di code yang kedua, di sini terlihat bahwa pemfilteran hanya dilakukan hanya satu kali di result-nya saja. Jadi, mau sebanyak apapun si pengguna itu memilih option dari mulai laptop, terus nanti ke gaming, terus ke integrated, terus ke budgetnya berapa, nanti akan tetap pemrograman itu dilakukan hanya selama satu kali saja karena hanya terletak pemfilteran itu di result-nya. Berbeda dengan code yang pertama, bisa dilihat sendiri di sini bahwa code yang pertama ini adalah code yang kita pakai untuk gadget match ini, dan di sini kita sudah melakukan pemfilteran dari awal hingga akhir di setiap node-nya. Contoh di laptop ini kita langsung untuk memfilter hanya data laptopnya saja. Terus untuk gaming itu juga kami filter bahwa laptop yang RAM-nya lebih dari sampai dengan 16 dan juga yang penyimpanan internalnya itu lebih dari 1000 GB. Seperti itu. Jadi nanti bisa dibilang big O-nya adalah ON karena pemfilteran itu akan dilakukan sebanyak beberapa kali pengguna itu akan memilih optionnya. Jadi big O-nya adalah ON. Nah, mungkin itu tadi adalah penjelasan kami mengenai proyek akhir kami, yaitu aplikasi Gadget Match. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi inspirasi buat kita semua tentunya. Dan akhirnya, sampai jumpa di lain kesempatan.